Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum menonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Kemudian resikonya tadi ya, ketika salah. Resiko ketika salah. Resiko saat marketnya berubah ya, atau batasan resikonya. Membatasi resiko bisa dengan pertama kita gunakan cut loss atau stop loss. Kita bisa gunakan seperti ini. Yang kedua, kita bisa gunakan switch. Apa itu switch? Switch ini adalah mengganti posisi ya, mengganti posisi. Kalau stop loss atau cut loss jelas. Cut loss itu dihentikan paksa rugi kita secara manual. Kalau stop loss kita hentikan paksa tapi secara otomatis kita setting sesuai dengan resiko yang kita ambil. Switch ini adalah mengganti posisi. Contoh misalkan kita analisa marketnya naik. Saya analisa naik berarti saya ambil posisi buy. Ternyata marketnya turun. Nah, turun ini harus tahu berapa batasannya ya. Misalkan kita ambil tadi 500 pergerakan dari 1784 atau misalkan 1785 kemudian menjadi 1784 ya, misalkan begitu, 25 misalkan. Ada selisih harga ini yang keempat digit ini kita selisihkan jadi satu angkanya, kemudian kalikan kontrak size-nya 100 berarti 100. Berarti kalau ini 100 berarti kalau 500 bukan ini tetapi ini berarti berapa? 0 ya, 80. 1785 bergerak turun di 1780 sehingga bergerak 500. Di posisi bergerak berbalik ini saya lakukan switch membatasi resiko kerugian, resiko rugi ini dengan switch. Karena saya melihat dari teknikalnya marketnya benar-benar ini berbalik. Nanti ada parameter ketika kita membahas masalah teknikal, membahas terkait dengan analisa. Nanti kita belum masuk ke sana ya. Kita buat ilustrasi dulu. Contohnya dia bergerak berbalik. Bergerak 500, misalkan batasan menurut saya 500, dan angka ini bukan angka yang pasti ya. Nanti kalau angka-angka pasti marketnya bergejolak itu kita nanti banyak kena. Jadi banyak belajar nanti dengan resiko batasan ya. Dalam kondisi normal misalkan kita 500 pergerakan, kita ambil switch, buy-nya kita hapus di sini, kita close yang buy-nya, kemudian kita masuk kembali sell mengikuti kondisi trennya 0,25 misalkan 0,25 contohnya. Nanti targetnya minimal ya sama jaraknya 500. Ini jarak 500 kita baru meminimalisir kerugian atau rugi kita tutup dengan profit di sini. Targetnya di sini. Ini juga tidak harus angka yang sama, ini pun bisa terkadang menggunakan lot yang lebih misalkan 0,55. Dan itu nanti kita harus coba. Semuanya harus banyak dicoba asalkan lot yang kita gunakan masih dalam batasan yang wajar ya. Jangan kita hanya menggunakan lot dua kalinya tanpa menghitung, nanti ketahanan kita melemah dan itu sangat membahayakan untuk kelangsungan hidup trading kita. Ini namanya switch, jadi mengganti dari naik mengganti turun mengikuti trennya, yang atas di close. Kemudian yang selanjutnya membatasi risiko itu bisa dengan menggunakan averaging. Apa itu averaging? Averaging ini menambah posisi, bisa menambah posisi, bisa menambah lot dan sebagainya. Ya, saya bahas di averaging ya sekarang, atau bahas masalah recovery ya. Saya tunjukkan dulu bagaimana ilustrasinya, setidaknya ada gambaran dulu di awal. Saya akan coba untuk membahas dulu yang pertama, yang terdekat dulu ya. Yang tadi yang pertama saya akan bahas berkaitan dengan cut loss atau stop loss. Cut loss ini paling gampang ya. Paling gampang kita melakukan ya, karena hanya tinggal di close saja rugi kita.
atau di SL stop loss. Kita ukur berapa jaraknya kita, SL-nya kita tempatkan angkanya, selesai. Contoh saya analisakan marketnya ini, kalau perhitungan saya dari berbagai teknik yang kita gunakan ini akan bergerak turun. Ambil posisi sell dengan dasar yang ada, kita ambil posisi sell satu lot misalnya. Ternyata seiring waktu bukan turun tapi naik. Nah, jangan terlalu kaget dulu, jangan terlalu banyak panik karena marketnya berbalik. Biasa dalam trading, market berlawanan dari yang kita entry itu biasa. Yang terpenting kita tahu batasan, ya. Bergerak naik bukan dibiarkan terus menerus. Nah, yang tidak tahu perhitungan nanti bergerak terus kita biarkan, hanya berharap nanti suatu saat kembali kok. Kalau dulu-dulu pengalaman nanti pasti kembali. Jangan membuat keputusan yang menurut dulunya kembali, ya. Mungkin dulu bisa jadi sama, bisa jadi berbeda. Kalau kita biarkan berjalan terus tanpa kita tahu batasan, ya kalau kuat modal kita, kalau tidak kuat bisa habis, bisa kena MC nanti kita. Makanya perlu batasan di sini. Batasannya kita batasi misalnya 500. Bergerak di sana kita harus lakukan penutupan atau kita bisa tempatkan SL otomatis atau close manual di sini. Bisa di close saat bergerak 500. Lah kan rugi. Di dalam bisnis apapun harus siap rugi. Kalau kita tidak siap rugi tidak usah terjun. Nah, selanjutnya yang kedua tadi ya. Yang kedua saya tunjukkan namanya switching ya. Switching itu seperti apa? Yang tadi ada close manual, cut loss, kita gunakan sekarang switch ya. Tadi saya contohkan tadi. Yang kedua adalah switch. Tadi kayak saya contohkan ketika saya analisa marketnya bergerak turun dan saya memutuskan untuk mengambil posisi sell, ternyata marketnya naik dan ini di luar dari perkiraan kita. Maka perlu namanya batasan resiko, di mana kita akan membatasi resikonya. Yang pertama begini, saya ambil posisi sell di sini. Kemudian marketnya bergerak naik. Batasan yang saya terapkan misalnya 500. Ketika bergerak berlawan 500 maka saya close di sana. Sell ini kita close di sini. Di harga yang sama kita masuk posisi buy. Tentu tidak serta-merta nanti seperti ini penerapannya. Kita kembali ke teknikal nantinya ya. Nanti kita bahas teknikal itu, kita menentukan kapan market ini akan berpotensi naik lagi atau lanjut, kapan akan berbalik. Ada banyak parameter. Kita bisa nanti menggunakan pola candle, bisa menggunakan support resisten, bisa menggunakan range harian, bisa menggunakan retracement dan sebagainya. Nanti kita masuk di teknikal yang bisa membantu kita menentukan ini akan lanjut atau bahkan berbalik. Ya, ini adalah namanya teknikal nantinya. Kalau kita hanya menggunakan angka, ini tidak bisa pasti. Ini hanya sebagai contoh gambaran ketika marketnya yang kita analisakan berbalik, kita close yang di bawah, kemudian selanjutnya di sini ambil posisi kembali yang lain. Ya, selanjutnya kita posisi berlawanan, kita ambil posisi di situ. Dengan target tadi paling tidak jaraknya sama ya. Jaraknya sama. Ini masih paling tidak terlalu rugi ya. Di posisi 0 ya. Sama 500 sehingga minimal resiko kita bisa tekan. Ini adalah bagian dari pembatasan resiko, bagian dari risk management. Jadi ini yang kedua adalah melakukan switching. Ada kalanya seperti ini. Ada kalanya kita menggunakan cara yang ketiga yaitu averaging tadi. Averaging artinya menambah. Seperti apa penerapannya ya? Averaging itu seperti ini penerapannya ya. Saya analisa marketnya bergerak turun sehingga saya menentukan posisi sell di sana. Ya, dan tentu kembali lagi tidak ada yang tahu pasti market itu akan turun atau naik. Sehingga ketika kita entry sell, marketnya bergerak naik, kita sudah siap. Bukan dibiarkan terus-menerus dan harus ada batasan. Ketika dia bergerak, sehingga bergerak ini ada batasan. Setiap kita menentukan posisi yang baru, ada batasan yang harus kita tentukan. Ini saya mengambil posisi sell kembali ya, tentu dengan harapan
dengan perhitungan nanti ada koreksi turun sedikit, paling tidak ini turunnya setara ini bisa menutup kerugian kita. Ya, bergerak yang di atas sell kemudian turun setengah, minimal bisa menutup kerugian yang di bawah. Karena kalau kita lihat pasar itu, market itu selalu banyak koreksi. Ketika naik dia koreksi turun, ketika turun dia koreksi naik. Nah, kita bisa gunakan ini sebagai sarana untuk mempercepat yang di bawah ini kita keluarkan. Ternyata kalau kita sudah lakukan yang kedua ternyata masih naik lagi. Yang terpenting begini ya, perhitungan lot ini sudah kita ukur. Tadi misalkan lot maksimumnya 0,2. Kita bisa pecah menjadi beberapa kali, misalnya 0,05, 0,05, kan 4 kali 0,05. Atau yang kita gunakan lotnya bahkan tidak sama. Ada naik, ada turun gitu ya. Intinya masih dalam satu batasan lot maksimum. Kemudian ketika naik lagi, jarak 500 kita masuk sell lagi. Tentu ketika nanti turun berada di angka yang sama di harga ini, kita sudah minimal mengurangi resiko kerugian. Kalau kita tutup di sini semua posisinya, maka kita sudah selesai. Jadi mengamankan dulu kecemasan kita. Kalau kita sudah amankan, resiko rugi yang di bawah kita tutup, yang di atas keuntungnya kita tutup, sudah selesai, tidak transaksi. Artinya paling tidak kita punya kekuatan mental kembali atau kita punya semangat kembali. Beda kalau kita close rugi, itu sudah paling tidak ada tingkat kecemasan yang belum terselesaikan di sana. Kita mau menambah lagi, posisi akan tetap berpengaruh nanti ya. Apalagi marketnya bergerak sampai di titik entry yang di bawah sini. Di sini 0, tidak ada keuntungan. Dua posisi yang di bawah kita dapatkan 500 dan 1000, sehingga kita dapatkan 1500 pergerakan. Tinggal kita kalikan lot kita. Kalau lotnya 1 berarti 1.500 dolar. Dari awalnya rugi bisa kita buat strateginya, bisa kita cover menjadi profit. Nah, ini adalah bagian dari nanti sistem recovery yang bisa kita terapkan, dan ini juga kita terapkan hampir tiap hari. Ada kalanya kita close, ada kalanya kita switch, ada kalanya kita average.